Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal. Pada kesempatan hari ini, kita akan coba membahas ada 8 saham yang dijual asing pada minggu lalu ya teman-teman, dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Untuk saham pertama, kita akan lihat bahwa yang ada di top list adalah saham Bank Mandiri yang dijual asing sebesar 701 miliar. Kita akan coba lihat, ini adalah chart dari saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri sendiri pada saat ini masih dalam proses melakukan penurunannya dan sudah jebol dari area support di sekitar 7.200 ya teman-teman, dengan closing di area 7.175 atau mengalami penurunan 1,71% pada perdagangan hari Jumat terakhir. Kalau kita lihat juga, volume hari Jumat terakhir dilihat cukup besar, dan juga volume beberapa hari terakhir kita bisa lihat bahwa besar-besar juga. Untuk area support terdekat dari saham Bank Mandiri berada di sekitar area 6.950 sampai area 6.900 atau 6.875. Kita akan tuliskan di sini. Untuk area support dari Bank Mandiri, kita harap area support ini dapat menahan dari penurunan Bank Mandiri, atau setidaknya ada pantulan kecil sebelum akhirnya menyelesaikan target penurunan menuju area 6.400-an. Jadi untuk teman-teman yang punya saham Bank Mandiri, boleh coba diperhatikan. Udah jebol area support dan ada potensi menuju area support berikutnya di sekitar area 6.900. Saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bank BRI yang dijual asing 610 miliar. Sedikit berbeda dari saham Bank Mandiri, kalau saham Bank BRI ini memang dijual asing dengan cukup besar, tapi masih bisa tertahan di area support di sekitar area 4.000. Kita bisa lihat area 4.000 ini menjadi area yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari Bank BRI. Untuk area resisten berikutnya tentu kita akan tunggu bisa men-retest area 4.260 sebagai area neckline dari descending triangle-nya. Nah, udah 2 kali tertahan di area 4.000 ya teman-teman. Dan kalau Bank BRI bisa breakout dari area 4.200, maka Bank BRI ini ada potensi malah membentuk pola double bottom. Tapi harus kita pastikan dulu Bank BRI bisa breakout dari 4.200. Jadi untuk support kuat dari Bank BRI ini ada di area 4.000 ya teman-teman. Kalau sampai area 4.000-nya jebol, ada potensi Bank BRI akan menguji area 3.850 sampai area 3.700. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Bank BCA yang dijual asing sebesar 533,8 miliar. Kita akan coba lihat saham Bank BCA. Saham Bank BCA pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup mengalami penurunan 0,36%, bertahan di area support kuat dan juga angka psikologis yaitu di area 7.000 ya teman-teman. Kalau misalnya area 7.000 ini jebol, potensi berikutnya adalah menuju area support di sekitar 6.725 sampai 6.600. Kita akan coba tuliskan di sini. Area support kalau jebol dari area 7.000, yaitu di sekitar 6.725 sampai 6.600. Untuk target penurunan sendiri dari Head and Shoulders ini berada di area 6.200. Jadi untuk teman-teman yang punya saham Bank BCA, kalau misalnya investing boleh coba dipikirkan entry-nya bagaimana. Untuk yang trading, kalau jebol area support boleh coba disiplin dulu, karena Bank BCA ini merupakan salah satu saham dengan market cap yang besar. Artinya kalau Bank BCA mengalami penurunan, biasanya IHSG tidak cukup baik. Saham keempat yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bank BNI
Bank BNI kita akan lihat pada kesempatan hari Jumat terakhir tidak mengalami kenaikan dan penurunan, tertahan di area support sekitar area 7.200 ya teman-teman. Untuk area support terdekat berada di area 7.200 sampai area 7.000. Untuk area resisten terdekat di area 7.600 ya teman-teman, karena ini sebelumnya adalah area support, kemudian sudah berhasil dijebol. Jadi kalau misalnya saham Bank BNI naik dari area supportnya, dia akan menuju ke area resisten di sekitar area 7.600. Untuk target penurunan dari double bottomnya sendiri, dari double top, berada di area 6.075 ya teman-teman, atau di sekitar area 6.000. Kita bisa lihat juga volume beberapa hari terakhir cukup besar, yang menandakan memang ada sedikit banyak buangan dari asing yang bisa kita lihat bahwa asing sudah jualan cukup banyak pada minggu lalu. Silakan diperhatikan area support yang ada. Support terdekat di 7.200 sampai area 7.000. Kalau jebol ada potensi menuju area 6.000 sebagai penyelesaian dari pola double topnya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Antam yang dijual asing sebesar 189,3 miliar. Saham Antam ini memang sudah menjebol area support yang cukup kuat, yang dapat menahan penurunannya di sekitar area 1.700. Dan kita bisa lihat volume 2 hari terakhir malah semakin besar dan membentuk gap down pada saat mengalami penurunan. Untuk target penurunan dari saham Antam sendiri, descending triangle-nya berada di area 1440, dan kita akan coba tunggu apakah area ini dapat menahan penurunan dari saham Antam atau malah akan menjebol lalu menuju ke area yang jauh lebih rendah lagi. Untuk area support daily-nya, kita coba tunggu dulu respon di area 1440 ini. Kalau mau spare boleh sampai angka psikologis di 1400. Tapi kalau misalnya mau nunggu dulu ada pantulan kemudian membentuk area support baru, boleh untuk diperhatikan Antamnya ya teman-teman. Jadi tidak usah terburu-buru untuk entry saham Antam, karena kita bisa lihat volumenya pada saat turun malah membesar. Saham keenam yang akan kita bahas adalah saham ASI. ASI dijual asing 96 miliar pada minggu lalu. Saham ASI ini baru menyelesaikan penutupan gapnya setelah meninggalkan sebuah gap up dengan area gap di sekitar area 5.825. Saham ASI ini membentuk pola double top dengan target penurunan di area 5.750. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area gap di 5.825 sampai 5.750. Kalau misalnya jebol, ada potensi saham ASI akan melanjutkan penurunan untuk menyelesaikan target penurunan dari double topnya di area 5.550. Resisten terdekat bisa kita lihat kalau terjadi pantulan itu akan menuju ke area 6.175 yang sempat disentuh beberapa hari yang lalu, tetapi kemudian mengalami penurunan lagi. Silahkan teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten dari saham ASI. Kalau ternyata jebol, boleh coba disiplin dulu. Kalau mau average down atau mau investing, boleh coba dipikirkan cara entry-nya. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Buka yang dijual asing 83,4 miliar. Seperti yang kita tahu, saham Bukalapak mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah berhasil melakukan IPO di bursa. Dan pada kesempatan hari ini sudah beberapa hari terakhir bisa kita lihat saham Bukalapak tertahan di area support di sekitar 254 sampai 248. Apakah ini menjadi tanda pemberhentian penurunan dari saham Bukalapak? Atau malah ini cuma sideways sebentar kemudian akan melanjutkan penurunan lagi?
Untuk teman-teman yang mau beli, boleh coba beli di area support 254 sampai 248. Kalau jebol, boleh coba disiplin untuk cut loss dulu, karena ada potensi untuk turun lagi kalau misalnya jebol dari area 248. Seperti yang kita tahu, saham Bukalapak ini masih meninggalkan gap yang cukup besar di sekitar area 332 sampai area 354. Tapi dengan kondisi menurun seperti ini, kita harus tunggu dulu ada pantulan lalu mengkonfirmasi area support yang kuat, baru kita boleh entry ya teman-teman. Itu sebaiknya yang dilakukan. Saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BEPS yang dijual asing 74,193 miliar pada perdagangan minggu lalu. Saham BEPS ini ada sedikit buangan dari asing, tapi harga sahamnya mengalami kenaikan. Bahkan di hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 17,65%. Resisten terdekat dari saham BEPS ada di area 5.750. Untuk area support terdekat di 5.120 sampai 4.830. Kalau area support 4.830 tidak bisa menahan penurunan dari saham BEPS, di area sini ternyata gagal, ada potensi untuk menuju ke area 4.000 ya teman-teman. Ini area 4.000 ada potensi akan dituju kalau misalnya area 4.830-nya gagal. Silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten untuk saham BEPS. Kalau tertarik untuk trading atau investing di saham BEPS, silahkan diperhatikan. Pada kesempatan hari ini total kita ada membahas 8 saham baik dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, saham Antam, ASI, Buka, dan BEPS. Rata-rata asing distribusi cukup masif dan cukup besar. Kalau sahamnya downtrend, boleh coba diperhatikan area support-support yang ada. Kalau ternyata tidak kuat atau jebol, boleh coba disiplin dulu untuk teman-teman yang trading. Untuk teman-teman yang investing, boleh dipikirkan cara entry dan average down-nya ya. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli, semua ditujukan untuk analisa dan edukasi. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.